Kesehatan, gigi dan mulut, lansia. Pengertian geriatri atau lansia menurut WHO adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun. Pada lansia, terjadi penurunan kemampuan jaringan atau sel untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur normalnya. Hal ini menyebabkan lansia rentan terhadap infeksi. Klasifikasi lansia menurut WHO dibagi menjadi 5. Yang pertama, usia pertengahan atau middle age adalah lansia yang berusia 45 sampai 54 tahun. Yang kedua, lansia elderly adalah lansia yang berusia 55 sampai 65 tahun. Yang ketiga, lansia muda atau young old adalah lansia yang berusia 66 sampai 74 tahun. Yang keempat, lansia tua atau old adalah lansia yang berusia 75 sampai 90 tahun. Dan yang terakhir, lansia sangat tua atau very old adalah lansia yang berusia lebih dari 90 tahun. Perubahan keadaan rongga mulut lansia. Yang pertama, perubahan pada fungsi kelenjar air liur. Seiring dengan peningkatan usia, maka terjadi penurunan pembentukan air liur. Hal ini menyebabkan mulut dan bibir kering sehingga terasa sakit, gigi rentan karies atau berlubang, mulut rentan terhadap infeksi. Keadaan ini menyebabkan proses mengunyah dan menelan menjadi sulit sehingga lansia akan kekurangan nutrisi. Yang kedua, penurunan fungsi motorik. Pada lansia, terjadi penurunan fungsi otot saat mengunyah, menelan, dan berbicara. Hal ini berhubungan juga dengan asupan nutrisi lansia. Yang ketiga, kehilangan gigi. Lansia yang kehilangan gigi akan mengalami kesulitan saat mengunyah makanan, sendi rahang terganggu, bergesernya gigi di sebelahnya, serta gigi yang tersisa mudah goyang. Kondisi gigi dan mulut mempengaruhi status gizi lansia. Saat kondisi rongga mulut baik, lansia tidak kesulitan saat makan, maka gizi yang cukup terpenuhi sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Nutrisi yang tidak memadai akan mempengaruhi penurunan kualitas fisik, mental, dan hidup lansia. Untuk lansia yang sakit atau sedang menderita penyakit kronis, maka proses penyembuhan menjadi lambat dan memperburuk kondisi penyakit yang sudah ada. Yang keempat, gigi tiruan tidak pas dan gigi berlubang atau karies. Keadaan gigi tiruan yang tidak pas akan menyulitkan dalam mengunyah. Keadaan gigi berlubang atau karies akan menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman saat makan. Keadaan-keadaan ini akan menyebabkan berkurangnya keinginan dan kemampuan lansia untuk makan, sehingga status gizi lansia akan terganggu. Hubungan penyakit dengan kondisi rongga mulut lansia. Yang pertama, diabetes mellitus. Lansia dengan diabetes mellitus biasanya akan mengalami gejala-gejala seperti gingivitis atau gusi bengkak dan mudah berdarah, gigi mudah berlubang atau karies karena kandungan gula dalam air liur tinggi, periodontitis atau tulang gigi rusak sehingga mengakibatkan kegoyangan gigi, mulut kering atau serostomia, lidah terasa terbakar atau burning tongue. Penyakit kedua adalah jantung dan stroke. Bakteri yang ada pada penyakit periodontitis merupakan mediator peradangan yang mencetuskan terbentuknya plak pada pembuluh darah dan menjadi sumbatan pembuluh darah atau trombus sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan stroke. Hipertensi. Pada lansia dengan hipertensi, gusi akan mudah berdarah. Dan pada pasien yang mengkonsumsi obat hipertensi tertentu akan mengakibatkan pembesaran gusi. Perawatan gigi lansia hipertensi dilakukan saat kondisi tekanan darah normal.
Osteoporosis. Pada lansia dengan osteoporosis, gigi mudah goyang karena terjadi penurunan kepadatan tulang atau keropos akibat kurangnya kalsium. Karena kondisi lansia dan adanya penyakit yang mempengaruhi rongga mulut ini, maka penting sekali untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Beberapa cara menjaga kesehatan gigi dan mulut lansia adalah: yang pertama, memperhatikan perubahan yang terjadi pada rongga mulut. Yang kedua, menghindari kebiasaan buruk seperti kurang minum air putih, merokok, dan konsumsi minuman alkohol. Yang ketiga, berkumur air putih setelah konsumsi makanan manis. Yang keempat, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang kelima, menyikat gigi yang baik dan benar. Yang keenam, mengganti gigi yang hilang dengan gigi tiruan. Yang ketujuh, kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Cara menggosok gigi yang benar. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Yang kedua, menggunakan sikat gigi yang berbulu halus. Yang ketiga, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang keempat, menyikat gigi dengan pelan dan menjangkau seluruh permukaan gigi. Menyikat gigi dapat dilakukan dengan gerakan melingkar atau dari arah gusi ke gigi. Jangan lupa untuk menyikat lidah untuk menghilangkan kotoran pada permukaan lidah. Yang kelima, menggunakan dental floss atau benang gigi untuk menjangkau sela-sela gigi yang sulit terjangkau dengan sikat gigi. Ayo jaga kesehatan gigi dan mulutmu untuk masa tua yang bahagia dan sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.